Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video saya. Video ini adalah media bagi saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Video ini merupakan bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2025. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Miliana Handayani SKM MKes. Saya adalah seorang dosen tetap pada program studi Administrasi Kesehatan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar dengan NIDN 0004 0892 04 dan NUPTK 313 677 067 123 0333. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang saya ajarkan pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025, yaitu pada mahasiswa semester 5. Mata kuliah ini termasuk dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat, rumpun manajemen kesehatan. Mata kuliah Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan merupakan konsep teori manajemen mutu pelayanan jasa yang diadaptasikan dengan berbagai disiplin ilmu lainnya yang diperlukan. Hal ini dibutuhkan untuk mengelola, menganalisis, dan menginterpretasi masalah mutu kesehatan dan merumuskan pemecahan masalah standar mutu pelayanan kesehatan melalui kegiatan yang komprehensif dan terpadu dengan melibatkan berbagai bidang kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan atau mengatasi masalah kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Mahasiswa akan terlibat langsung dalam proses mengelola, menganalisis, dan menginterpretasi masalah mutu yang ditemui dalam salah satu fasilitas pelayanan kesehatan. Mata kuliah ini adalah puncak penilaian dalam mutu pelayanan kesehatan sehingga keterlibatan aktif mahasiswa, dosen, dan praktisi sangat diperlukan. Metode perkuliahan yang digunakan dalam perkuliahan ini meliputi metode ceramah, presentasi, pemecahan masalah, small group discussion, dan project-based learning. Seluruh perangkat perkuliahan seperti rencana pembelajaran semester atau RPS, satuan acara perkuliahan atau SAP, absensi mahasiswa, hingga materi perkuliahan dapat diakses secara daring pada laman SyamOke, yaitu syamoke.unm.ac.id. Proses perkuliahan pada mata kuliah ini berlangsung secara tatap muka dengan mengedepankan student center learning atau mengoptimalkan keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses belajar. Mata kuliah ini berlangsung selama 16 pertemuan sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah disusun. Adapun materi perkuliahan dalam mata kuliah Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan, yang pertama yaitu pengantar manajemen mutu pelayanan kesehatan, yang kedua, konsep mutu yang meliputi efektivitas, efisiensi, keselamatan, dan kepuasan. Yang ketiga, indikator mutu pelayanan kesehatan. Yang keempat, pendekatan sistem manajemen mutu yang meliputi Total Quality Management, Six Sigma, dan Plan Do Check Action atau PDCA. Yang kelima, keselamatan pasien dan manajemen resiko. Yang keenam, audit mutu internal dan eksternal. Yang ketujuh, sistem akreditasi. Yang kedelapan, pelaporan dan analisis insiden mutu. Yang kesembilan, penggunaan data dalam manajemen mutu. Kesepuluh, strategi peningkatan mutu berbasis data. Yang kesebelas, tim mutu dan budaya keselamatan. 12, kepemimpinan dalam mutu pelayanan. Dan yang terakhir, mutu pelayanan di tingkat primer dan rujukan. Mata kuliah ini dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Adapun CPL dalam mata kuliah ini terdapat 4 kategori yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. CPL yang pertama mencakup sikap, yaitu menunjukkan sikap dan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL yang kedua mencakup pengetahuan, yaitu mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis dan informasi data di bidang ilmu administrasi kesehatan. CPL 3 mencakup keterampilan umum, yaitu mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data. Yang terakhir,
yaitu CPL 4 yang mencakup keterampilan khusus, yaitu mampu mengelola dan menginterpretasikan data untuk pemecahan masalah dan penguatan kualitas layanan kesehatan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, di dalam mata kuliah ini ada 4. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep dan prinsip manajemen mutu dalam pelayanan kesehatan serta indikator mutu pelayanan kesehatan. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi sistem manajemen mutu di fasilitas kesehatan. CPMK 3, mahasiswa dapat merancang proyek perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Dan CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu memahami konsep keselamatan pasien dan peraturan yang mendukungnya. Adapun bobot penilaian dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, untuk tugas proyek sebanyak 35%, studi kasus 15%, nilai UTS sebanyak 10%, nilai ujian akhir semester 20%, nilai kuis 10%, dan keaktifan 10%. Nilai konversi hasil belajar mahasiswa menggunakan Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar yang telah diatur dalam nomor 9598 UN 36 HK 2019. Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kondisi ini dapat tercapai jika setiap orang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, dan merata, serta didukung oleh sistem kesehatan yang kuat dan tangguh. Beberapa referensi yang dapat digunakan dalam menunjang perkuliahan ini sebagai bahan bacaan utama yaitu dari WHO, CARS, AHRQ, Dodamedian, ISO Joint Commission International, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan. Sebagai referensi tambahan, dalam mendukung tujuan dalam mata kuliah ini, yaitu meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, saya juga memiliki beberapa tulisan yang dapat dijadikan referensi, seperti publikasi karya, penelitian, dan pengabdian. Publikasi karya yang sejalan dan dapat dijadikan referensi tambahan diantaranya, yang pertama, Prevalensi Body Mass Index Mahasiswa Program Studi Administrasi Kesehatan Angkatan 2021. Yang kedua adalah dampak rutinitas dan durasi olahraga pada gangguan tidur di kalangan mahasiswa di Kota Makassar. Kedua publikasi tersebut merupakan salah satu bentuk menjaga atau meningkatkan pembangunan kesehatan yang dimulai dari diri sendiri untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, saya juga memiliki penelitian dan pengabdian yang sejalan dan mendukung perkuliahan ini serta dapat dijadikan sebagai referensi pendukung. Penelitian saya yang pertama itu adalah analisis perbedaan waktu olahraga terhadap kualitas tidur masyarakat usia produktif di Kota Makassar tahun 2024. Penelitian yang kedua yaitu pengaruh olahraga ringan jalan kaki terhadap kualitas tidur masyarakat Kota Makassar tahun 2023, dan pengabdian saya yang berjudul Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan Aktivitas Fisik pada Anak Usia Dini. Selanjutnya, mari kita menyaksikan video saya saat melakukan proses pengajaran secara tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Kenapa lemah sekali? Coba kita ulang. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Tadi sebelum sarapan sudah cuci tangan? Sudah. Sudah. Nah, hari ini sudah beraktivitas apa saja? Jalan kaki, Bu, dari kosan. Oke. Jalan kaki adalah salah satu bentuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi bagus sekali ya yang sudah jalan kaki dari kosan. Nah, berikutnya kita masuk ke perkuliahan hari ini. Mari kita memulai kegiatan perkuliahan hari ini dengan berdoa. Proses perkuliahan kita hari ini berjalan lancar dan penuh berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi tentang indikator mutu pelayanan kesehatan pada pertemuan hari ini,
Mari kita mereview dulu apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kira-kira apakah kalian masih mengingat minggu lalu kita belajar tentang materi apa ya? Konsep mutu. Oke, betul. Berarti semua masih ingat. Kita minggu lalu belajar tentang konsep mutu. Konsep mutu itu harus mengedepankan apa ya? Ada yang tahu? Nurul, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Ada 4 konsep mutu, yaitu efektivitas, efisiensi, keselamatan, dan kepuasan. Oke, betul. Jadi ada 4 yang harus dikedepankan dalam konsep mutu. Ada efektif, efisien, keselamatan, dan kepuasan. Nah, pertanyaan berikutnya, apa perbedaan antara efektif dan efisien? Siapa yang bisa menjawab? Ani, silakan. Terima kasih Bu. Jadi efektif itu berfokus pada pencapaian tujuan atau hasil yang diinginkan Ibu. Sementara untuk efisien itu berfokus pada cara mencapai tujuan tersebut dengan sumber daya yang minimal seperti waktu, biaya, dan tenaga. Oke, bagus sekali jawaban dari Ani, sudah sangat detail. Nah, pertanyaan berikutnya, kan tadi disebutkan sama Nurul bahwa ada juga keselamatan dan kepuasan. Kenapa mutu harus mengedepankan dua-duanya? Kenapa tidak salah satunya? Siapa yang bisa menjawab untuk pertanyaan ini? Oke, silahkan. Baik, terima kasih. Karena keselamatan memastikan produk atau layanan tidak membahayakan pengguna, Ibu. Sementara kepuasan pelanggan memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi harapan pelanggan. Oke, good job. Jadi semua materi yang diberikan minggu lalu artinya sudah diterima dengan baik. Karena hasil reviewnya dari kalian juga sudah sangat memahami. Nah, berikutnya kita masuk ke pertemuan hari ini tentang indikator mutu pelayanan kesehatan. Nah, untuk indikator mutu pelayanan kesehatan ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah ketepatan memahami konsep kualitas mutu pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah ketepatan memahami standar mutu pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, ketepatan mengidentifikasi indikator dan target capaian mutu pada fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ini yang akan kita capai untuk perkuliahan hari ini. Saya akan masuk ke materi. Nah, ini adalah salah satu metode indikator kinerja secara umum ya. Indikator kinerja secara umum itu dikenal dengan istilah SMART yang merupakan singkatan dari S itu spesifik, artinya indikator tersebut itu detail. Kemudian yang kedua itu adalah measurable atau dapat diukur. Kemudian yang ketiga adalah attainable atau dapat dicapai. Kemudian R-nya itu adalah relevan atau indikator tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita. Dan yang terakhir itu adalah time based, artinya bisa ditetapkan waktu untuk mencapai indikator tersebut. Namun perlu diingat bahwa ini adalah metode pengukuran mutu atau kinerja secara umum. Ada lagi kalau kita berbicara tentang indikator mutu pelayanan kesehatan. Untuk mutu pelayanan kesehatan itu sudah diatur di dalam WHO dari institusi kesehatan tertinggi bahwa dimensi mutu itu ada 6. Yang pertama itu ada efektif, kemudian ada efisien, accessible atau dapat diakses, kemudian patient center atau berfokus pada pasien, kemudian equitable atau adil. Yang terakhir itu adalah aman. Nah, tadi yang sudah dijelaskan oleh Nurul, 4 diantaranya itu ada di sini. Apa 4 diantaranya? Efektif sudah ada, efisien sudah ada, kemudian safe atau aman sudah ada. Tetapi di sini kita menggunakan bahasa patient center. Karena kalau di pelayanan kesehatan, pelanggan kita itu adalah pasien, ya. Oke, berikutnya penetapan indikator mutu itu ditetapkan melalui berbagai kriteria. Dan ini yang diambil dalam Handbook for National Quality Policy and Strategy tahun 2018. Ya, di dalam handbook itu dijelaskan bahwa indikator mutu harus sejalan dengan program prioritas nasional. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana besaran dampak dari indikator yang disusun tersebut. Kemudian indikator tersebut juga harus berbasis bukti. Lalu indikator tersebut harus defensibility. Bersifat defensibility artinya indikatornya itu dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian visibilitas atau dapat diakses pada semua
fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi bukan cuma fasilitas pelayanan kesehatan tertentu, tetapi semuanya. Kemudian akurat, kemudian ada actionability. Ini berarti tindakan perubahan perilaku atau perubahan kebijakan itu dapat mempengaruhi indikator capaian. Nah, kemudian dapat diperbandingkan, kredibel, dan tentu saja yang terakhir itu jelas. Nah, berikutnya kita akan masuk ke indikator mutu pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan itu ada banyak ya. Jadi bukan cuma puskesmas, bukan cuma rumah sakit. Nah, sekarang kita masuk ke indikator mutu di tempat praktik dokter dan dokter gigi mandiri. Nah, indikator mutunya itu ada 4. Masing-masing 3 untuk praktik dokter dan 3 untuk dokter gigi. Yang pertama sekali itu ada kepuasan pasien, kemudian berikutnya ada kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan, lalu ada kepatuhan kunjungan pasien hipertensi sesuai jadwal kontrol untuk tempat praktik mandiri dokter. Jadi nomor 1, 2, 3 itu khusus praktik mandiri dokter. Tetapi kalau praktik mandiri dokter gigi itu menggunakan indikator penurunan skor OHIS. OHIS itu singkatan dari Oral Hygiene Index Simplified. Jadi kalau penurunan, jadi standarnya itu adalah skor ini menurun untuk praktik mandiri dokter gigi. Berikutnya, ini adalah indikator mutu di klinik. Ya, jadi ada klinik, ada praktik mandiri, itu berbeda. Kalau di klinik, kepatuhan indikatornya yang pertama itu adalah kepatuhan kebersihan tangan. Lalu kepatuhan penggunaan APD atau alat pelindung diri. Berikutnya kepatuhan identifikasi pasien dan kepuasan pasien. Di sini bisa dilihat ya, yang sama tadi itu ada kebersihan tangan sama kepuasan pasien, sama-sama ada di praktik mandiri juga. Nah, kemudian kalau di puskesmas ada apa saja? Di puskesmas ada 5 indikator. Indikator di puskesmas sama lagi, kebersihan tangan muncul kembali. Lalu penggunaan APD juga muncul, kepatuhan identifikasi pasien, pengobatan pasien TB pada semua kasus sensitif obat, dan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal care sesuai dengan standar. Nah, itu untuk di puskesmas. Nah, yang paling banyak itu adalah indikator mutu yang ada di rumah sakit. Jadi di rumah sakit ada 13 indikator mutu. Ya. Di sini nanti kita akan bahas satu persatu pada 13 indikator mutu yang ada di rumah sakit. Saya ambil contoh, untuk yang pertama itu adalah kepatuhan kebersihan tangan. Nah, di sini bisa terlihat ya, semua indikator tadi baik itu di praktik mandiri dokter, dokter gigi, klinik, puskesmas, sampai di rumah sakit semua ada indikator tentang kebersihan tangan. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan yang diatur di dalam Permenkes 30 tahun 2022 bahwa kebersihan tangan itu masuk pada dimensi keselamatan. Bayangkan, hanya mencuci tangan itu dimensinya keselamatan. Tadi kan di depan saya sudah memberikan gambaran bahwa WHO itu punya 6 dimensi. Ya. Nah, di sini pada kebersihan tangan dimensinya itu keselamatan. Tujuannya adalah untuk mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan agar menjamin keselamatan petugas. Bukan hanya petugas yang dijamin keselamatannya, tetapi juga pasien atau pengunjung yang ada di rumah sakit. Standar untuk kepatuhan cuci tangan itu adalah di atas 85%. Ya. Nah, sekarang untuk di rumah sakit sendiri ada 2 opsi yang bisa dilakukan untuk mencuci tangan. Bisa cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau mencuci tangan menggunakan hand rub atau alkohol. Pilihannya kapan kita gunakan? Kalau misalnya tangannya seperti ini, tidak terlihat kotor, terlihat bersih tapi kita kan tidak yakin ada kuman atau bakteri di dalamnya, itu boleh menggunakan hand rub atau alkohol dengan presentasi 60-80%. Sedangkan kalau tangannya terlihat kotor, itu bisa dicuci menggunakan air mengalir dan sabun. Ya. Kemudian ada waktunya juga, waktu untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan waktu untuk mencuci tangan dengan hand rub. Ya. Nah, berikutnya di sini saya menampilkan gambar tentang 6 langkah cuci tangan. Apakah sudah ada yang pernah melihat gambar ini? Sudah. Sudah pernah dipraktekkan di kehidupan sehari-hari? Sudah.
Kalau begitu siapa yang mau mempraktekkan 6 langkah cuci tangan? Ada yang bersedia? Oke, Vira, silahkan. Oke, Vira akan mempraktekkan 6 langkah cuci tangan. Nanti kalian silahkan diikuti instruksi dari Vira. Mungkin sambil berdiri lebih bagus ya. Silahkan berdiri dan mengikuti instruksi dari Vira untuk 6 langkah cuci tangan. Silahkan Vira. Oke, baik teman-teman, kita akan melakukan 6 langkah cuci tangan. Yang pertama yaitu gosok kedua telapak tangan kanan dan kiri secara bergantian. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu gosok punggung dan sela-sela jari tangan kanan dan kiri secara bergantian. Oke, yang tahap ketiga yaitu gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari secara kanan dan kiri secara bergantian. Tahap yang keempat yaitu jari-jari sisi dalam kedua telapak tangan saling mengunci dan digosokkan secara bergantian. Tahap kelima, gosok ibu jari tangan kiri dengan telapak tangan kanan secara bergantian, secara berputar. Secara bergantian. Tahap yang keenam yaitu gosokkan dengan memutar ujung jari tangan kanan ke telapak tangan kiri dan begitupun sebaliknya secara bergantian. Oke, selesai. Baiklah teman-teman, itulah tadi 6 langkah cuci tangan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk Vira. Ya, silakan duduk semuanya. Tadi kita sudah mempraktekkan 6 langkah cuci tangan. Berikutnya kita akan masuk ke standar yang ada yang disebut dengan istilah 5 moments atau kapan kita sebaiknya mencuci tangan. Jadi pada gambar ini dapat terlihat bahwa ada 5 momen yang mewajibkan kita untuk mencuci tangan ketika kita berada di Fasiankes. Yang pertama itu sebelum menyentuh pasien. Kemudian momen yang kedua itu adalah sebelum prosedur aseptik. Kemudian momen ketiga itu adalah setelah terkena cairan pasien, cairan tubuh pasien apapun, baik itu darah, urin ataupun muntah. Kemudian yang keempat itu adalah setelah bersentuhan dengan pasien, dan yang terakhir itu adalah setelah menyentuh lingkungan pasien. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Oke, Nurul silahkan. Baik, Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaannya, apa perbedaannya sebelum atau setelah menyentuh pasien dengan setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien? Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Jadi memang ini terkadang ada yang tidak bisa membedakan ya. Tetapi perlu diingat bahwa bersentuhan langsung dengan pasien sebelum atau sesudah, apakah kita menyentuh pasiennya, menyentuh kulit, atau menyentuh rambut pasien, berarti itu masuk dalam kategori nomor 1 dan 4, sebelum atau sesudah menyentuh pasien. Tetapi pada kategori nomor 5, setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien, misalnya kalian berada di koridor rawat inap, tidak menyentuh pasien, bahkan tidak menyapa pasien misalnya, tetapi kalian berada di lingkungan tersebut, maka kalian juga wajib melakukan cuci tangan. Paham ya? Paham. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oke, Nisa. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Apakah 5 moment itu Ibu hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan atau orang yang bekerja di rumah sakit saja? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi apakah ini 5 momen cuci tangan ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang kerja di rumah sakit, atau hanya nakes, atau hanya tenaga medis? Jawabannya tidak ya. Jadi semua orang yang berada di lingkungan Fasiankes, baik itu pengunjung pasien, keluarganya, kerabat, teman, atau siapapun itu yang berada di lingkungan ini, maka mereka harus menerapkan 5 moments. Misalnya suatu waktu kalian berkunjung mengunjungi kerabat atau teman dan kalian masuk ke ruang rawat inap. Nah, setelah kalian keluar dari situ, kalian juga wajib melakukan cuci tangan meskipun kalian tidak bekerja pada institusi tersebut. Oke, paham ya? Paham. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah membahas tentang kepatuhan cuci tangan. Nah, sekarang indikator mutu yang terakhir yang ada di rumah sakit itu adalah kepuasan pasien. Kepuasan pasien ini juga ada pada seluruh indikator di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, bukan cuma di rumah sakit. Nah, perlu dilihat bahwa kepuasan pasien ini dimensinya itu adalah patient center, tadi yang sudah saya jelaskan, atau berorientasi pada pasien.
Itu untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai dasar upaya untuk peningkatan mutu kualitas pelayanan kesehatan. Nah, standarnya itu di atas dari 76,61%. Ya, ini standar untuk kepuasan pasien. Masuk ke slide berikutnya, pemecahan studi kasus. Jadi, kalian silahkan membentuk kelompok 4-5 orang dalam satu kelompok dan menjawab studi kasus yang tertera di atas. Nah, studi kasusnya di sini ada sebuah rumah sakit, sebut saja rumah sakit X. Nah, rumah sakit ini dalam 6 bulan terakhir mengalami penurunan tingkat kepuasan. Beberapa keluhan yang muncul itu ada 3. Nah, keluhan yang pertama itu ada pasien yang mendapatkan infeksi nosokomial setelah berkunjung ke rumah sakit. Kemudian terdapat kejadian nyaris cedera pada pasien dengan nama yang sama. Kemudian yang ketiga itu adalah waktu tunggu pasien rawat jalan yang lama. Nah, silahkan kalian identifikasi ketiga kasus tersebut, kemudian kalian bandingkan dengan Permenkes nomor 30 tahun 2022, indikatornya bagaimana, kemudian bagaimana sebaiknya solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, saya akan memberikan waktu selama 30 menit kalian untuk membentuk kelompok dan berdiskusi. Silahkan. Berikut ini adalah partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pemecahan masalah dalam kelas. Terima kasih atas partisipasi aktif adik-adik sekalian dalam perkuliahan ini dan dalam pemecahan studi kasus tadi. Nah, berikutnya izinkan saya untuk menyimpulkan perkuliahan pada hari ini berdasarkan dari tujuan pembelajaran yang tadi sudah saya sampaikan, ada 3. Yang pertama, bahwa konsep kualitas mutu pelayanan kesehatan itu sudah diatur mulai dari institusi tertinggi dari kesehatan, yaitu dari WHO sendiri. Kemudian terkait dengan standar mutu pelayanan kesehatan itu berbeda setiap institusi atau setiap fasilitas pemberi pelayanan kesehatan, baik itu puskesmas, klinik, praktik mandiri, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir, untuk indikator capaian mutu pelayanan kesehatan itu sudah diatur di dalam Permenkes 30 tahun 2022. Oke, selanjutnya apakah masih ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, sudah jelas semuanya ya? Iya. Ya, oke. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Jangan lupa melakukan absensi pada laman Syam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.